Hello guys, kali ini gue akan unboxing Beyblade Sparking Valiant Lucifer MB2D. Akhirnya Beyblade yang lagi in banget nih guys. Tiba juga, ini bisa dilihat ya, boxnya ini gede banget. Karena sini bisa dilihat ya, include Sparking Bay Launcher. Ini tipe rotasi ke kanan. Nah di sini kalian juga bisa lihat ya, pemilik dari Valiant Lucifer ini yaitu Ren Valhalla. Nih mukanya aja gahar banget nih guys, rambutnya udah kayak seperti saya ya. Nah ini kok dari samping bisa dilihat tebel ya guys, dan ini belakangnya. Nah, langsung aja kita lihat detailnya. Nah untuk bagian belakangnya bisa dilihat ya guys, ini untuk sparking chipnya itu Lucifer. Kemudian untuk ringnya itu Varian. Ini gue pikir awalnya Valiant ya, pakai L ya, ternyata dia pakai R, Varian. Nah kemudian 2D ini yang kedua ya, untuk defense. Untuk defense kali ini itu double chassis dia. Sebelumnya kan single chassis. Nah ini unik banget guys, untuk defense chassisnya ini nih unik banget. Nah kemudian untuk drivernya itu Mobius. Nah untuk Beyblade kali ini nih bisa dibilang semua ini parts baru ya, bener-bener baru tanpa upgrade dari parts lama. Nah ini Mobius ini mirip-mirip ini ya, mirip-mirip bearing ya. Bawahnya ini ceper, cuma ada perbedaannya. Ntar kita bahas satu-satu apa perbedaan dari Mobius dan bearing. Nah ini kulit dari samping nih guys, fungsinya ketika lagi muter ini barriernya atau perisainya keluar. Nah ini unik banget guys. Nah kemudian kalau lihat dari sini, ini bisa dilihat ya guys, ini untuk defense-nya ini melampaui batas normal ya, berarti ini kuat banget nih defense-nya. Nah untuk bagian jurusnya nih guys, Valiant Wall atau tembok Varian. Udah gak sabar, langsung aja kita bongkar. Nah ini bagian dalamnya itu ada Sparking Bay Launcher R, kemudian ada layer, kemudian chassis dan driver. Dan seperti biasa ini ada manual dan customize setnya. Ini tempelannya guys, stikernya lumayan banyak ya guys. Langsung aja kita buka satu-satu. Nah ini setelah gue buka satu-satu plastiknya, langsung aja gue pasang stikernya. Dan setelah stikernya gue pasang semua, ini untuk stiker ini untuk bagian chipnya ada di bagian sampingnya ini guys, bagian atasnya ini. Kemudian untuk ringnya itu yang hijau-hijaunya ini, sisanya ini cat semua. Ini keren banget. Dan seperti biasa untuk drivernya ini logonya guys, logo dari stiker Mobius driver. Oke langsung aja kita bahas satu persatu. Oke yang pertama gue akan bahas chipnya. Nah chipnya ini merupakan chip khusus ya guys. Kenapa? Untuk bagian tengahnya ini itu terbuat dari metal guys. Nah ini belakangnya kelihatan ya, ada kayak murnya gitu ya, ini metal, jadi ini nggak bisa dilepas-lepas guys. Kayak yang lain kan bisa dimodifikasi, kalau ini enggak. Ini keren banget guys, warnanya ini iblis banget ya, wicked banget. Nah untuk bagian locknya ini seperti biasa ya, full lock, typical defense ataupun stamina chip seperti biasa. Bisa kelihatannya dari sini. Berikutnya itu ringnya. Ini ringnya bisa dilihat ya, logo R, jadi hanya bisa untuk rotasi ke kanan. Nah ini bisa dilihat pedangnya nih, kalau dibilang ada sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedang kecil ya. Ini tipikal ring buat defense type karena pedangnya banyak dan kecil-kecil. Nah cuma kalau diperhatiin nih guys, ini bentuknya bisa dibilang tajam-tajam semua ya. Di sini ada kecil-kecilnya juga nih, jadi benar-benar nggak ada celah untuk bagian tumpulnya tuh nggak ada, semua tajam, 360 derajat tajam. Dan ini warnanya
keren banget kalau menurut gue, paduan warna hitam, ungu, dan stiker hijau. Nah ini untuk bagian belakangnya full ungu ya. Nah berikutnya ini yang tunggu-tunggu nih pasti nih, untuk chassisnya yaitu 2D. Nah chassis kali ini double chassis. Nah ini untuk rotasi kiri dan rotasi kanan, jadi bisa 2 rotasi ya. Nah ini kalau dari atas bentuknya cukup unik ya guys, karena besinya itu ada di bagian sininya aja, bagian lain sini nggak ada. Nah untuk dari sampingnya, nah ini kelihatan banget guys, tebel banget ini, mungkin yang paling tebel ya di antara semua double chassis. Ini bener-bener kayak tembok ya. Untuk bagian ininya nih, bagian ping-pingnya ini, kalau dilihat ini terbuat dari karet guys. Nah ketika diputer, keunikannya itu ketika diputer dia akan kebuka gini, akan kebuka. Nah kebukanya nggak gini aja guys, kebukanya dia akan jadi begini, jadi panjang deh guys, jadi panjang semuanya, ntar jadi kebuka kayak gini. Nah misalnya kalian mikir, ntar kalau kebuka gini jadi letoy nih, nggak balik lagi, tenang aja, ini gue buka kayak gini, dia akan balik lagi, posisinya akan balik lagi, tadi akan balik lagi rapet, pelan-pelan dia akan rapet kayak gini lagi. Jadi ini kalau mau lebih ininya lagi, ini gue tarik sampai luar ya, dia akan balik lagi, pelan-pelan. Kalau dilihat nanti dia akan rapet lagi kayak gini. Nah, ini unik banget guys. Nah ini fungsinya untuk ini ya, meredam tabrakan dengan Beyblade lawan ya. Jadi bener-bener perisai ya, atau bisa dibilang barriernya ya, ini bener-bener ngasih jarak ya antara barrier ke main ini ya, bodinya. Ini keren banget nih. Nah untuk dilihat dari lock bawahnya, bisa dilihat standar lock defense ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Bisa dilihat 3 kali lock, sama, atas bawah sama. Kemudian yang terakhir itu drivernya, yaitu Mebius driver. Nah ini driver baru, ini bisa lihat fungsinya guys, ini benar-benar tipe defense. Cuma selain defense nih juga sedikit berstamina ya. Kenapa? Karena untuk bagian bawahnya ini, bentuk piringan ini rata, dan ini mungkin nggak terlalu kelihatan, ini di dalamnya ini dikasih washer guys, jadi makanya muternya itu bisa smooth kayak gini nih. Dan ini kenapa gue bilang ini mirip bearing, untuk perbandingannya bisa dilihat ya guys, bisa dilihat benar-benar. Nah bearing dia utuh ya, dia dari ininya langsung lancip. Nah di sininya dikasih bearing. Nah kalau si Mebius ini dalamnya ini dikasih washer, nah ininya tuh ceper. Nah untuk bagian lancipnya itu dia terpisah guys, ini nggak terlalu kelihatan. Kalau gini kelihatan kali ya, nah kalau gini kelihatan ada ini ya, muncul ya, ujungnya ini muncul. Nah ini fungsinya jadi pas lagi muter dia itu stabil. Nah ketika dia goyang, piringnya ini akan membantu dia muter. Jadi bener-bener bisa dibilang dia jadi sulit ini ya, sulit berhenti dan sulit jatuh karena bentuk piringannya ini. Berbeda dengan bearing yang lebih condong mengerucut ya, condong mengerucut. Ini lebih ceper. Ini benar-benar ampuh banget nih untuk tipe defense, terutama yang pengen stamina-nya lebih banyak. Sparking Bay Launcher ini tipe R ya, dan ini hitam. Ini keren banget guys, sesuai dengan Beyblade-nya ya. Ini bisa lihat ini warnanya ungu. Ini keren banget nih kalau menurut gue. Gue pikir hitam semua, ternyata ini ungu. Ini juga ungu, jadi bener-bener keren banget nih. Kebetulan gue nggak punya yang merah ya, yang R tipe merah. Jadinya pas dapet ini include di Valiant Lucifer, ini gue seneng banget. Jadi gue nggak perlu beli yang merah. Ini kalau mau dites untuk ini ya, sparkingnya bisa dilihat ya. Dan kalau semua partsnya disatukan, jadilah Valiant Lucifer MB 2D. Nah, ini keren banget nih guys. Nah ini untuk bagian ininya ya, untuk bagian layer dan bagian chassisnya itu menyatu banget. Kalau ini gue lepas, ini kalian bisa lihat ya, ini kan dia
posisi tajam-tajamnya ini dengan tajam-tajamnya ini pas banget. Jadi sejajar untuk bagian tajamnya ini, jadi benar-benar kayak bener-bener satuan utuh gitu ya untuk Valiant Lucifer ini. Gila, keren banget. Langsung aja kita tes kemampuan dari Valiant Lucifer ini. Oke, setelah gue melakukan battle test, menurut gue kemampuan dari Valiant Lucifer ini cukup unik ya, terutama ininya ya, defense chassisnya ini bisa kita lihat ya, ketika dia berputar tuh bener-bener kayak ada lasernya ya, ini bener-bener manjang. Cuma sayangnya untuk durasi dari karetnya ini, manjangnya ini cukup sebentar, sekitar 3-4 detik. Nah, kemudian kalau menurut gue kekurangan dari karetnya ini, kalau di ini disebutnya ini ya, rubber barrier ya. Rubber barriernya ini kalau dia muter itu nyentuh ini ya, plastik arenanya atau tembok arenanya itu kemungkinan dia langsung balik lagi ke posisi semulanya, jadi kayak sia-sia aja gitu loh fungsi dari barriernya ini. Cuma kalau ketika beradu, terutama ini ya yang tipe attack, itu benar-benar kayak magnet ya. Jadi setelah lawan itu nempel, dia bener-bener ditempel terus ya, tempel terus sampai stamina-nya habis. Kalau gue perhatiin ini karena karet, jadi dia ketika dia balik setelah beradu, dia balik, ini ada kemungkinan dia ini ya menyerap power spin lawan ya. Cuma nggak seefektif punyanya Fafnir. Kan berikutnya itu untuk drivernya ini menurut gue cukup tricky ya, atau bisa dibilang ini gampang-gampang susah ya untuk dimainin. Kenapa? Bisa dilihat kalau kalian muternya ketika ini ya mau main gitu, ketika mau muter dari launchernya, kalau power kalian pas, itu dia posisi dia langsung ada di tengah arena, ataupun dia lebih stabil ya. Itu bisa lebih ini ya, lebih enak dilihat untuk ininya ya, barriernya. Nah, cuma kalau kalian muter dengan power yang kuat banget, itu walaupun kalian posisi kalian jatuhin di tengah, dia langsung ke garis ini ya, ke lingkaran luar arena ya, dimana kalau dilihat itu kayak ini ya, kayak volcanic driver tipenya, ngelilingin arena. Cuma bedanya volcanic kan tipe attack, jadi dengan putaran yang kenceng banget, melebihi putarannya si Mobius driver ini, jadi powernya itu lebih kelihatan gitu loh. Nah, kalau Mobius ini ketika muter di area luar itu nggak kelihatan sama sekali powernya, jadi cuma kayak muter-muter, kemudian stamina nya langsung berkurang drastis. Bahkan
ketika balik posisinya ke tengah itu udah nggak ada lagi stamina-nya. Beda dengan kalau kalian putarannya pas, itu posisinya di tengah itu lebih lama. Nah itu salah satu poin yang harus kalian perhatikan kalau menggunakan driver ini. Sekian dulu unboxing dan review dari gue. Jangan lupa like, comment, dan share, terutama subscribe. Bye bye.